Selamat sore. Ya, ini dengan Mbak siapa? Valentina. Mbak Valen. Ya, ada yang bisa saya bantu Mbak Valen? Ini Bu, saya ingin konseling tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Oh, Soalnya saya lagi hamil 2 bulan. oh sudah 2 bulan. Ya baik. Ya nanti di sini saya akan melakukan konseling dengan tujuan agar ibu bisa mendapatkan informasi terkait kebutuhan nutrisi yang baik selama kehamilan ibu, sehingga nanti proses kehamilan sampai proses persalinannya bisa berjalan dengan baik, bayinya bisa lahir dengan berat badan yang normal seperti itu. Iya. Ibu siap ya Bu ya? Iya, saya Ya, baik, langsung saja ya Bu ya. Ini sebelum kesini Ibu pernah mencari tahu mengenai kebutuhan nutrisi yang kira-kira dibutuhkan ibu hamil seperti itu? Saya udah cari-cari sih ya, browsing baca artikel di internet gitu, tapi karena saya kurang paham, jadi saya maunya konseling langsung aja. Oh ya baik Bu. Jadi untuk kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu sangat penting ya Bu ya, sangat perlu diperhatikan guna mendukung proses metabolisme di dalam tubuh ibu dan terutama untuk penyaluran nutrisi ke janin ibu, sehingga nanti untuk kondisi janin dan kondisi ibu sendiri bisa dalam kondisi yang sehat dan normal. Lalu untuk prinsip pemenuhan gizi itu sendiri, ibu memerlukan beberapa zat yang sangat penting untuk metabolisme di dalam diri ibu. Nah itu zat-zat tersebut itu antara lain ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Mungkin zat seperti itu ibu pernah dengar sebelumnya ya Bu ya, zat gizi tersebut. Lalu untuk kecukupan energi selama kehamilan itu ibu memerlukan tambahan energi sekitar 300 kalori per hari ya Bu ya, atau 15% penambahan dari porsi normal ibu sebelum hamil. Jadi ditambah 15%. Jadi naik gitu ya? Setidaknya 15% seperti itu. Lalu untuk sumber makanan yang bisa ibu dapatkan yang setidaknya mengandung karbohidrat seperti itu, ibu bisa mengkonsumsi nasi seperti itu. Lalu bisa juga dengan kentang, singkong, terus ubi jalar, dan juga jagung dan sagu. Dan ibu kira-kira tinggalnya di mana? Melakukan mobilisasi tidak, apa menetap di Jawa? Saya menetap di Jawa. Oh ya, kalau ibu menetap di Jawa berarti untuk pemenuhan karbohidratnya bisa dengan mengkonsumsi nasi. Iya. Kalau tidak ibu bisa dalam frekuensi yang tidak sering, mungkin ibu bisa mengganti dengan kentang juga, atau mungkin menambah kentang juga bisa. Terus singkongan Bu dari ubi jalar seperti itu. Oh iya. Jadi singkongan. Terus untuk protein sendiri itu bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dan juga untuk pembentukan plasenta janin. Nah, kalau plasentanya terbentuk dengan baik, maka penyaluran nutrisi dari ibu ke janin itu akan lebih baik. Nah, untuk memperoleh protein ini sendiri, itu ibu bisa dengan cara ibu mengkonsumsi telur, susu, tempe, terus kentang, dan kacang-kacangan seperti itu. Semua jenis kacangan bisa ibu konsumsi karena kandungan proteinnya bagus untuk pemenuhan nutrisi, untuk pembentukan plasenta janin itu. Oh iya. Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, belum. Oh ya baik. Untuk zat gizi lemak ya Bu ya. Untuk lemak itu sendiri manfaatnya untuk mendukung pertumbuhan jaringan untuk perkembangan saraf dari janin itu sendiri. Jadi agar saraf dari janin ini terbentuk dengan baik sesuai perkembangan setiap bulannya. Lalu untuk zat gizi lemak ini bisa ibu temukan di kacang-kacangan juga ada Bu. Kacang-kacangan tertentu itu bisa ditemukan zat gizi lemak juga. Lalu pada biji-bijian serta ikan. Ikan juga. Ya, ikan juga tidak hanya mengandung protein, namun juga mengandung lemak.
Ya, jadi ibu bisa mengkonsumsi itu untuk pemenuhan nutrisi lemak untuk kehamilan ibu. Lalu untuk vitamin itu yang dibutuhkan selama kehamilan itu seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C dan vitamin D ya Bu ya. Lalu untuk jenis mineral itu yang dibutuhkan antara lain kalsium, zat besi, terus fosfor, terus asam folat seperti itu. Nah, untuk vitamin dan mineral ini biasanya kalau ibu hamil mendapatkannya bisa di puskesmas, terus bisa juga di bidan praktek mandiri, karena setiap pemeriksaan rutin ANC itu akan diberikan vitamin dan juga mineral dalam bentuk kalsium seperti itu untuk mendukung proses perkembangan kehamilan ibu dengan baik. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan, Bu? Masih belum. Oh ya, baik. Lalu ibu selain perlu kebutuhan nutrisi seperti zat-zat yang sudah saya sebutkan tadi, ibu juga memerlukan kebutuhan cairan yang cukup, Bu. Cairan untuk mencegah dehidrasi dan mencegah konstipasi atau susah buang air besar seperti itu. Jadi untuk sehari ibu memerlukan sekitar 2-3 liter air per hari seperti itu, Bu. Jadi ibu dianjurkan untuk lebih sering minum ya, agar kebutuhan cairannya terpenuhi, terus ibu juga tidak susah untuk buang air besar seperti itu ya. Lalu misalnya ibu ternyata selama kehamilan ini kurang memenuhi kebutuhan nutrisi itu sendiri ya Bu ya, kemungkinan permasalahan yang akan muncul itu bisa jadi nanti bayi ibu lahir secara prematur atau kurang bulan ya Bu ya, lahir prematur, terus kemungkinan paling buruk bisa meninggal. Lalu ibu bisa mengalami keguguran atau mungkin cacat bawaan pada bayi, dan juga berat badan lahirnya itu rendah, Bu. Jadi ibu benar-benar sangat harus memperhatikan kebutuhan nutrisi yang ibu perlukan selama kehamilan. Jadi semua nutrisi setidaknya seimbang. Ibu makan nasi, makan ikan, segala macamnya juga harus semua masuk. Jangan nasi dalam porsi banyak seperti itu. Jadi semuanya tetap masuk seperti itu, Bu. Ada yang ingin ibu tanyakan dulu, Bu? Kalau untuk dampak kekurangan nutrisi pada ibunya sendiri apa Mbak? Oh ya, dampak kekurangan nutrisi pada ibunya sendiri itu bisa mungkin ibu bisa mengalami anemia ya Bu ya. Lalu ada penurunan daya tahan tubuh dan juga perdarahan selama kehamilan, bahkan nanti pas persalinan juga mungkin terjadi perdarahan seperti itu. Ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Ya, baik. Jadi untuk makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari itu, Bu, jadi misalnya ibu ingin memasak sayur ya, itu ibu tidak perlu merendam sayur tersebut terlalu lama di dalam air, karena itu bisa menghilangkan kandungan vitamin B dan juga vitamin C pada sayur. Lalu sebaiknya ibu mencuci sayurnya terlebih dahulu sebelum ibu memotongnya. Seperti itu. Lalu biasanya kalau di Jawa orang kebiasaan memanaskan makanan ya Bu ya, apalagi sayur sama lauk. Nah, untuk pemenuhan nutrisi yang baik, sebaiknya ibu menghindari cara tersebut dengan tidak memanaskan sayur atau lauk berkali-kali seperti itu. Karena itu bisa menghilangkan vitamin-vitamin yang ada dalam makanan tersebut. Ya. Lalu untuk pantangan, jika ibu pantang terhadap makanan tertentu, itu sebaiknya dihindari, Bu, karena semua makanan pada dasarnya memiliki nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apalagi ibu hamil itu sendiri memerlukan tambahan nutrisi yang lebih banyak ya Bu ya, untuk ibu dan janin. Karena takutnya kalau ibu pantang makanan tertentu, terutama biasanya kebiasaan orang sini itu pantang ikan seperti itu ya Mbak ya. Ya itu padahal ibu hamil itu sendiri tidak tahu ternyata ikan tuh mengandung banyak zat dan vitamin yang penting untuk pemenuhan nutrisi
selama kehamilan seperti itu. Dan saya sarankan sebaiknya ibu mengkonsumsi seperti ikan, terus telur seperti itu tidak apa-apa untuk dikonsumsi bu. Iya. Ya, tidak akan berbahaya terhadap kehamilan ibu. Terus untuk contoh menu seimbang pada ibu hamil itu, misalnya ibu makan nasi dalam porsi yang tidak terlalu banyak juga, terus di situ ada buah juga, terus susu, mengkonsumsi susu juga, apalagi sekarang ada banyak susu ibu hamil ya bu ya. Iya. Itu ibu bisa mencoba salah satu jenis susu, tapi jika tidak cocok bisa diganti ke susu yang lain. Iya. Baik, ini Mbak ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan mungkin Mbak bisa menjelaskan sedikit kira-kira apa yang Mbak dapat dari konseling kita pada sore hari ini. Jadi kebutuhan nutrisi ibu hamil itu naik ya sekitar 15% dari konsumsi betul. normalnya sebelum hamil. Terus juga dalam konsumsi makanannya harus memenuhi beberapa zat seperti karbohidrat, terus protein, vitamin, lemak, mineral itu harus terpenuhi dalam jumlah yang cukup. Ya, gitu. Ya, berarti Mbak udah paham ya apa yang Iya. dijelaskan. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya Mbak pada sore hari ini. Nanti jika Mbak ada keluhan atau ada pertanyaan yang belum terjawab, Mbak bisa kembali ke sini untuk berkonsultasi dengan saya lagi ya. Ya, terima kasih ya Mbak atas kunjungannya. Iya. Ya, selamat sore. Selamat sore.